Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita mau mereview perakitan power 4 channel 1, 2, 3, 4. Ini nantinya menggunakan driver mungil. Ini menggunakan driver mungil kayak gini. Finalnya udah kita buatkan. Ini untuk finalnya udah kita rancang, udah kita pasang kabelnya juga. Ini untuk PSU nya juga udah kita rakit semua di sini. Kita menggunakan trafonya Era tahun 70-an. Oh enggak, ini trafonya Era saja ya, mereknya Era. Apa yang mau kita bagi dalam video ini adalah pemasangan sekring pada jemperan 110 ke 0 yang 110 selanjutnya. Jadi kalau trafo Era itu dia itu terpisah antara 110 dan 110. Jadi terpisah antara jadi dua nolnya itu dipisah gitu. Jadi harus menggunakan jemperan kayak gini untuk menyambung menjadi 220. Nah, kita jempernya ini kita tidak jemper menggunakan kabel langsung, tapi kita pasangkan sekring kaca di sini. Kenapa kita pasangkan sekring kaca di sini? Nanti kita zoom ya sekring kacanya ini. Fungsinya adalah ini sebagai pengaman juga kalau misalkan terjadi short, konslet atau arus pendek. Ini bisa langsung putus ya. Jadi aman, tidak menggosongkan pinalnya. Jadi pinalnya ini aman. Terus tidak menggosongkan drivernya juga. Drivernya ini juga aman. Di samping sekring yang ada di sini. Di samping sekring yang ada di box, kita juga pasang juga sekring di sini. Tentunya ampernya ini harus menyesuaikan dari ampernya trafo ini ya. Jadi kalau misalkan trafonya ini 20 ampere, nah kita pasang sekringnya ya 20 ampere. Kalau ampernya di sini 10 ampere ya kita pasang 10 ampere. Kalau ampernya 30 ampere ya kita pasang sekringnya di sini 30 ampere. Kalau terjadi short pada peralatan ini, misalkan speakernya short terus finalnya ada yang mati, otomatis kan ampernya akan naik. Ampere naik biasanya kabel powernya ini kabel power. Kalau ampernya naik biasanya kabel powernya ini juga menjadi berat. Jadi istilahnya kalau terjadi short, misalkan ini over panas, terus salah satu ada yang mati. Kalau mati biasanya kan short. Nah, kalau short itu konslet. Nah, kalau konslet biasanya ampernya jadi naik. Kalau ampernya jadi naik, beban power ini jadi naik gitu. Kalau beban powernya ini jadi naik, otomatis larinya nanti ke PLN atau ke genset. Gensetnya juga jadi berat. Jadi gensetnya itu otomatis bisa ngeden gitu, ngegas dengan sendirinya. Karena genset kan sudah ada sistem gubernur, jadi sudah ngegas sendiri kalau bebannya itu bertambah secara tiba-tiba kan seperti itu. PLN kalau misalkan ini ampernya naik, bebannya ini naik karena ada arus pendek, otomatis MCB-nya juga akan turun. Kalau MCB PLN-nya itu sudah gede, artinya daya listrik jenengan semua besar, otomatis kan nggak mau turun. Kalau nggak mau turun, beban kabelnya kan jadi berat. Karena ini kabelnya kuat, gede, maka pastinya sekringnya ini akan putus. Kalau terjadi sekringnya putus, maka jangan disambung lagi terus dicolokin lagi. Karena kalau sekring putus itu udah pasti 99% indikasi ada trouble.
Jadi jangan sampai dicoba kembali. Oh, cuman sekringnya putus. Sekring putus itu jangan ada kata-kata cuman. Karena putusnya sekring itu pasti ada masalah. Putusnya sekring pasti ada problem. Lah problemnya apa? Harus dicari dulu. Karena kalau putus sekring ini biasanya ada pinal yang short, atau ada driver yang short, atau ada elko yang sudah mati atau short juga bisa, atau yang paling sering adalah dioda, kiprok. Kiprok ini juga sering jadi biang keladi dari kerusakan power. Biasanya kiprok ini juga short kalau mati. Jadi kalau mati kebakar biasanya ini juga short. Akibatnya teraponya ini bergetar. Kalau nggak bergetar, kalau bergetar kok masih dalam kondisi on terus, nah pasti akan terjadi kebakaran pada kabel kalau kabelnya nggak kuat. Kalau kabelnya kuat ya pasti akan lari ke KWH meter yang turun. Kalau KWH meternya kuat atau genset, menggunakan genset, nah pasti gensetnya yang naik, yang gasnya naik dengan sendirinya. Makanya sangat penting sekali dipasangin yang namanya sekring pengaman ini. Nah, oke, itulah fungsinya sekring pengaman pada power amplifier. Dan kuncinya adalah kalau sekring ini mati, jangan langsung mengambil kesimpulan bahwa cuman sekringnya yang mati. Jangan, karena sekring mati itu ada sebab. Sebabnya apa? Pasti ada problem, ada masalah, ada konslet, ada short, ada arus pendek dan lain-lain. Makanya kalau terjadi putus sekring, itu jangan langsung diganti sekring, dicari dulu. Terutama pinal. Pinal ini dites dulu satu persatu. Kalau nggak satu persatu ya dites secara global. Misalkan area 2SC dites dulu, area 2SA dites dulu. Setelah itu yang sebelah sini, nanti kalau misalkan yang sebelah sini short, sebelah sini tidak, berarti tinggal tes satu seperti itu. Itulah fungsi dari pemasangan pius atau sekring pada power amplifier. Demikian pengalaman, semoga menjadi ilmu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila banyak salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.